Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Purwa Kamil dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 5112121. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan teman saya mengenai salah satu masalah kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu masalah gangguan kesehatan mental dan stigma tentang masalah kesehatan mental. Saat ini masih banyak dari orang yang menganggap bahwasanya gangguan kesehatan mental, terutama bagi mereka yang pergi ke psikolog atau rumah sakit, itu dicap sebagai orang gila. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik, sama-sama penting. Karena stigma tadi masih kuat di masyarakat sehingga orang enggan untuk mencari bantuan, bercerita atau bahkan pergi ke layanan kesehatan atau ke rumah sakit jiwa. Akibatnya kondisi yang awalnya masih ringan menjadi lebih berat dan berakhir bisa menjadi bunuh diri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil tersebut berdasarkan nilai kemanusiaan, empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan mental. Sebelum masuk ke pembahasan dan diskusi, silakan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Serli Arya Yulita dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Di kesempatan kali ini saya senang sekali ikut berdiskusi tentang kesehatan mental yang mana mungkin akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat mengedukasi masyarakat. Oke, Sarli, kalau kita lihat dari masyarakat sekarang itu pasti banyak dari mereka yang menganggap bahwasanya gangguan mental itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Misalnya kayak ada seseorang yang mengalami depresi berat atau mengalami stres berat gitu kan. Pasti orang-orang itu menganggap bahwasanya dia itu kurang bersyukur lah, atau terlalu lemah, bahkan bisa dibilang caper atau cari perhatian. Selain itu, rumah sakit jiwa itu kan juga sering kan diberi stigma negatif. Apalagi kalau misalkan ada orang yang masuk rumah sakit jiwa itu pasti dicap sebagai orang gila kan. Karena sebenarnya kan rumah sakit jiwa itu termasuk layanan kesehatan mental yang membantu kita untuk mengatasi stres atau depresi kita gitu kan. Nah, karena takut dicap buruk oleh masyarakat itu tadi, banyak orang yang akhirnya memilih memendam masalahnya sendiri dan tidak mencari bantuan profesional, dan bahkan berujung beberapa orang itu yang berujung akhirnya bunuh diri gitu. Ya, benar sekali Dewi. Bahkan ketika seseorang menceritakan kesehatan mentalnya kepada orang lain, menceritakan gangguan yang dirasa kepada orang lain, justru respon dari lingkungannya tidak mengenakan gitu kan. Ada yang menertawakan, mengejek, atau bahkan mencoba membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Padahal kemampuan setiap orang dalam menghadapi masalah itu pasti berbeda-beda kan. Ada yang menurut orang lain ringan, padahal mungkin belum tentu orang itu bisa mengatasi masalah itu dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari nilai kemanusiaan ya, pasti setiap manusia itu memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan baik tanpa memandang kondisi kesehatan fisiknya ataupun kondisi kesehatan mentalnya. Nah, yang mengalami gangguan mental itu kan tetaplah manusia kan, yang memiliki perasaan, kebutuhan ataupun hak yang sama seperti orang lain. Nah, mereka itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk mentalnya, lingkungan yang aman, dan dukungan sosial tentunya dari masyarakatnya kan. Namun, kenyataannya kan masih banyak tuh masyarakat yang justru menjauhi atau memberi label negatif kepada orang yang mengalami gangguan mental tadi. Ya benar, padahal tindakan yang dilakukan masyarakat seperti mengejek, mengucilkan, ataupun memberi stigma negatif pada penderita, justru itu malah membuat si penderita merasa lebih buruk atau kondisinya malah tambah parah gitu kan. Dan menurut saya, gangguan kesehatan mental itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi si penderita. Seharusnya masyarakat harus lebih bijak dalam menanggapi hal ini, mungkin bisa memberikan semangat ataupun mendampingi si penderita untuk merasa lebih baik. Nah, selain dari nilai kemanusiaan tadi, dalam masalah kesehatan mental itu juga diperlukan nilai empati. Empati itu kan ketika kita mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain gitu kan. Nah, orang yang mengalami gangguan mental biasanya itu membutuhkan bantuan emosional dan seseorang yang mau mendengarkan cerita mereka tanpa harus menghakimi lah dari cerita mereka tersebut. Contohnya kayak kalau misalkan ada teman-teman kita yang bercerita kepada kita nggak harus bilang masalah lu cuma segitu, itu mah masih penting daripada gue. Jangan seperti itu ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang mengalami gangguan mental. Memang betul, karena bagi si penderita hal sesederhana didengarkan ceritanya itu akan sangat membantu agar mereka tidak merasa sendirian, agar mereka merasa dihargai, dan juga sikap empati ini sangat diperlukan dan dapat kita tunjukkan dengan tidak meremehkan cerita dari si penderita, dan dapat kita tunjukkan juga dengan tidak membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Betul sekali, dengan adanya empati pasti mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental tadi tersebut merasa dihargai dan lebih berani untuk mencari bantuan, karena mereka pasti merasa mereka itu dihargai dan mau mencari bantuan ke layanan kesehatan atau ke rumah sakit jiwa.
Nah, masalah gangguan kesehatan mental itu juga berkaitan dengan nilai kepedulian sosial. Itu di mana masyarakat itu pedulilah dengan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Karena sebenarnya gangguan mental itu bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga bisa berdampak pada keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, bentuk kepedulian sosial bisa kita tunjukkan dengan menghapuskan stigma negatif terhadap kesehatan gangguan mental ini. Nah, bentuk kepedulian sosial bisa kita lakukan dengan mengurangi stigma di masyarakat akan buruknya kesehatan mental ini. Dan juga kita bisa mendukung si penderita seperti mendengarkan ceritanya, menemani ketika konsultasi, dan membantu mereka untuk mendapatkan layanan terbaik akan kesehatan mental mereka. Nah, dalam masalah kesehatan mental itu terdapat nilai tanggung jawab juga. Jadi dalam menjaga kesehatan mental itu bukan hanya tanggung jawab dari individu saja, tetapi juga ada tanggung jawab dari keluarga, masyarakat ataupun pemerintah. Nah, benar sekali, dan setiap kita individu juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Contohnya seperti tidak terlalu overthinking dan tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Dan juga keluarga juga memiliki peran untuk mendukung kesehatan emosional dan setiap anggota keluarga mereka. Nah, betul. Nah, jadi pemerintah itu juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses lah oleh masyarakat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental. Dengan adanya kerjasama antara individu, keluarga maupun pemerintah, masalah kesehatan mental itu pasti dapat ditangani dengan lebih baik. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau dari Sabri ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada nih. Menurut pendapat kamu, kenapa stigma tentang rumah sakit jiwa masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia? Kalau menurut pendapat aku ya, kenapa stigma itu masih melekat pada masyarakat? Itu yang pertama karena masyarakat itu kurang pemahaman mengenai tentang kesehatan mental. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman bahwasanya orang-orang yang berobat ke rumah sakit jiwa, ke psikolog atau ke psikiater itu memiliki jiwa atau hanya untuk orang gila saja gitu. Jadi orang-orang yang pergi ke sana itu dianggap sebagai orang gila gitu. Padahal sebenarnya layanan kesehatan itu sudah berkembang dan tidak hanya mengenai tentang gangguan mental berat saja gitu. Menurut Dewi, bagaimana cara atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma tentang kesehatan mental di masyarakat ini? Kalau menurut aku ya, untuk mengurangi stigma tentang orang-orang yang dianggap gila oleh masyarakat itu, mungkin yang pertama kita meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan mental ini, bisa melalui sekolah, kampus, keluarga ataupun media sosial. Apalagi di media sosial ini pasti orang tuh mudah terpengaruh dengan adanya informasi-informasi atau edukasi mengenai kesehatan mental ini. Terus juga kalau ke masyarakat itu kita perlu memberikan pemahaman untuk mencari bantuan atau berceritalah kepada orang lain terkait masalah yang dia hadapi. Nah, kita juga harus memberi pemahaman bahwasanya jika kita pergi ke rumah sakit jiwa atau mencari bantuan ke psikolog itu bukanlah hal yang memalukan, karena itu melainkan itu langkah yang baik untuk menjaga kesehatan mental mereka gitu. Jadi kesimpulannya, kesehatan mental itu merupakan bagian penting dari kesehatan manusia yang harus dijaga dan diperhatikan. Karena menurut WHO sendiri bahwasanya kesehatan itu merupakan adanya keseimbangan antara fisik, sosial dan mental. Jadi stigma negatif terhadap gangguan mental itu dapat membuat seseorang takut mencari bantuan sehingga kondisi mereka semakin menjadi buruk. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki nilai kemanusiaan, empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Nah, dengan adanya dukungan dari lingkungan mereka akan merasa lebih dihargai dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Mungkin ini akan membuat kesehatan mentalnya menjadi lebih baik dan lebih berani untuk mencari bantuan kepada orang lain gitu. Maka dari itu, mulailah lebih peduli terhadap kesehatan mental, terutama kepada diri kita sendiri, mungkin dengan cara bercerita kepada teman yang rasanya bisa kita percaya, maupun ke orang lain, ke keluarga, ataupun ke siapa saja yang rasanya bisa membantu kita gitu. Dan mulailah untuk mengurangi stigma-stigma negatif terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental di masyarakat.